Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Altisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasih ras masalah kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kasih lagi duduk di taman ya sama kakek-kakek yang lagi berjemur ya, lumayan cukup panas. Tapi nggak apa-apa, ini berjemur kayak Tisam karena kayak Tisam cuma punya waktu pas keluar beli Joysam untuk ngoceh sama kalian. Banyak yang request kayak Sam bahas dong yang lagi viral itu di luar sana ya kan, apa namanya, tentang hutang piutang yang masuk koran itu. Kayak Sam, mereka itu bahas apa sih? Oke ya, ayo kita bahas bareng-bareng ya. Jadi cuy, banyak laporan advokasi ya tentang report majikan yang dilecehkan oleh debt collector ya atas ulah kita gitu kan. Ya kita harus akui bahwa ini adalah kesalahan kita, kesalahan teman-teman kita yang sudah terlilit banyak hutang piutang di Hong Kong. Kita juga nggak tahu bagaimana caranya kita itu bisa kelilit seperti itu ya cuy ya. Dan majikan ini mengeluhkan kepada otoritas terkait ya yang menangani tentang kesejahteraan employment ya. Ini ternyata mencengangkan cuy. Hampir 193% itu survei labor ya yang memberikan koresponden majikan. Ini ternyata 193% dari 365 majikan ini mengatakan bahwa pembantu mereka itu lebih dari 2-3 hutang di finance di luar sana atau peminjaman uang di luar sana. Ini yang menjadikan mental majikan kena. Jadi majikan ini meminta bantuan untuk menyelamatkan mental dia sebagai employer ya cuy ya, karena dia juga benar-benar merasa risih, merasa terganggu privasinya dan keamanannya. Dia merasa takut, walaupun ya kita tahu kalau misalkan peminjaman uang itu tahu kalau itu bukan utang majikannya. Hanya saja majikan berdampak di teror juga supaya menekan gaji pekerja migrannya supaya membayar untuk hutang-hutang mereka. Bahkan kasus yang baru ditangani oleh yang masuk ke laporan mereka ya cuy ya. Ini kalau itunya mah DPR lah cuy. DPR yang mengurusi tentang kesejahteraan employment ya antara majikan, domestic helper. Ini kan dibahas ya di DPR juga. Nah, kepala bagian yang mengurusi kesejahteraan majikan dan pekerja ya cuy ya, ini mengatakan bahwa baru kasusnya ditemukan juga bahwa ada lembaga keuangan yang mampu memberikan hutang sampai 180.000 Hong Kong dolar. Ini artinya tidak masuk akal sekali, sedangkan kontraknya dia ini hanya 2 tahun gitu cuy. Sedangkan pendapatannya dia selama 2 tahun ini nggak sampai 180.000. Kok bisa-bisanya jasa keuangan ini memberikan pinjaman kepada pembantu Filipina yang terdaftar ya, itu sampai 180.000 Hong Kong dolar. Ini kan di luar Nurul gitu ya kan. Tapi menurut KSM sih kecurigaannya bukan meminjamkan 180 ya. Mungkin ini meminjamkan hutangnya dia sampai 180 itu dikarenakan mungkin dia nggak bayar-bayar bertahun-tahun gitu sampai utangnya itu 180.000. Itu masuk akal sih ya. Karena kan kalau kita sudah berhutang di sebuah lembaga keuangan, kalau kita gagal bayar itu ya tergantung mereka gitu mau memberikan bunga jasa berapa ke kita. Tinggal gimana caranya kita bernegosiasi dengan lembaga keuangan tersebut ya cuy ya. Jadi yang dibahas itu tentang surveinya labor. Majikan ini ada 365 majikan yang menyatakan bahwa kalian itu lebih dari 3 bank dihutangkan. Yang kedua, 193% dari koresponden ini mengeluhkan bahwa ini cuy. Jadi majikan yang mantan majikan kalian itu juga mendapatkan kekerasan seperti ini karena masih disurati oleh bank-bank oleh mantan CC-nya. Jadi kalian dipecat gitu cuy. Dipecat dari majikan. Kalian itu kan meninggalkan hutang dengan alamat majikan tersebut. Nah, majikan ini protes ke bagian labor nih, bahwa saya juga masih mendapatkan surat-surat tagihan dari mantan pembantu-pembantu saya. Makanya tolongin saya dong, gimana cara menghentikan surat ini supaya tidak datang lagi ke kita. Sedangkan kita sudah memberitahu nih bahwa CC kita sudah diterminate. Tapi karena sistem bank ini secara tidak langsung terkonek dengan alamat majikan yang lama,
Makanya mereka masih meneror majikan lama kalian. Nah, ini yang menjadikan kegundahan gitu cuy. Sedangkan cecenya yang lama bekerja itu ya nggak tahu kemana dia gitu kan. Nah, ini majikan itu meminta tolong kepada pihak terkait untuk dibenerin nih regulasinya, ya kan. Dan yang ketiga, mereka ini mengeluhkan bahwa jasa penghutang dari Darling ya. Darling, kok Darling sih? Daring. Daring ini adalah online ya, pinjol ini lebih tepatnya, yang menerapkan bunga jasa di luar Nurul ya kan. Ini tuh pemerintah mendesak supaya penyempitan pinjol-pinjol ya melalui media sosial ini mendapatkan ini apa namanya? Mendapatkan batasan gitu cuy. Jadi ada aturannya kayak film 17+ gitu kan. Itu kan bisa terdelete sendiri gitu kan kalau misalkan situs itu spam gitu. Nah, mereka juga menyerukan supaya pinjol-pinjol ini juga dihapuskan nih dari web-web situs pemerintah Hong Kong itu sendiri untuk menyelamatkan pekerja migran yang nggak tahu dan nggak paham tentang bahaya pinjaman online secara daring ya, secara online gitu kan. Ini tidak bisa segampang itu untuk meminjam uang secara online gitu coy. Kalian tahu nggak sih peminjaman uang secara daring itu apa? Ya kalian itu pinjaman online yang 24 langsung cair, 24 jam langsung cair. Proses mudah, hanya foto selfie, pegang KTP, rumah majikan, terus tinggal dikasih nomor majikan, lalu cair lah. Cair misalkan ajuannya 2.000, cairnya cuma 1.000. Cuma jangka waktu 1 minggu kamu balikin harus 2.000. Bagaimana caranya? Ini kan apa namanya ketidakpastian tentang suku bunga, tidak kepastian tentang keamanan data kita secara online gitu kan. Ini kalian harus hati-hati, bahaya banget nih cuy. Bahayanya tuh bukan rumah majikan kalian dicipratin cat merah, nggak ada. Karena itu pun pemerintah ya itu menyatakan bahwa daring itu tidak ada kantornya di Hong Kong. Secara tidak langsung peminjaman uang mereka itu ilegal. Makanya pemerintah ini menghimbau kepada kalian yang terkena pinjol atau terlilit pinjol untuk lapor polisi. Jadi cuy, buat kalian yang terjerat pinjol, Kaisam tahu kalian sudah melakukan salah dan hilaf ya. Cara mengantisipasinya bagaimana? Ini kan udah nasi menjadi bubur, majikan kalian juga udah kena teror ya kan. Gak usah khawatir, mereka itu tidak akan datang ke rumah majikan karena mereka itu tidak berkantor di Hong Kong dan mereka merupakan ilegal untuk peminjaman tersebut. Yang harus kalian lakukan adalah kalau misalkan pencairan dari pinjaman online kalian misalkan 1.000 nih, kalian balikin aja 1.000, cukup balikin aja duit mereka. Setelah itu kalian ganti nomor handphone, install HP, atau kalian beli yang baru deh, itunya dibuang. Karena apa? Karena di handphone itu sudah diretas atau datanya cacat, ya kan? Jangan sampai mereka itu meretas data kita, apalagi yang tersambung dengan wifi majikan. Otomatis datanya majikan juga ke-connect lagi ke peminjaman online tersebut coy. Yang ngerubah foto kalian jadi ada videonya yang nggak benar gitu kan, ada foto yang pakai celana dalam aja gitu kan. Nah ini adalah abuse ya, atau apa namanya, kekerasan mental supaya kalian itu membayar gitu kan. Bagaimana caranya kalian dipermalukan gitu kan. Itu cara mereka untuk mengambil uang lebih banyak dari kita. Makanya kita be smart nih ya. Oke deh, kita tahu kita salah, kita sudah melakukan peminjaman online seperti itu. Yang harus dilakukan adalah udah balikin duitnya. Kalau misalkan dikasih 1.000, balikin 1.000. Ganti nomor handphone, install handphone. Kalau nggak perlu kamu ganti handphone yang baru. Jangan pakai email yang itu, hidup dengan baru lagi. Ada nomor asing masuk, langsung blok. Nomor asing langsung blok. Kalau misalkan kalian masih bisa menghandle, nggak usah lapor polisi, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan sudah majikan kalian juga diretas, kalian harus lapor polisi. Nggak apa-apa, semakin banyak report kalian, maka situs mereka ini akan semakin hilang dari peredaran. Ya, jadi woro-woronya buat kalian teman-teman Kaisam ya di luar sana, jangan sampai kalian terjerat dengan peminjaman daring atau peminjaman online yang mereka berpotensi akan meretas data kita, ya kan? Mengacak-acak handphone kita, mengacak data kita. Sebenarnya data kita sih nggak jadi masalah ya cuy ya. Yang masalah adalah majikan. Kasihan loh, majikan udah gaji kamu, udah kasih makan kamu, udah kasih tempat kamu, masih aja mereka itu di apa namanya, mentalnya kena. Tapi kalian jangan salahkan orang Hong Kong kena mental gara-gara tagihan ini ya cuy. Karena karakter orang Hong Kong ini jauh sekali dengan hutang menghutang gitu cuy. Mereka aja bisa mengcover keuangannya sendiri, mereka kena dengan utang piutang kita.
Ini yang membuat kesal. Kalau majikan sabar masih mempertahankan kalian, membawa kalian ke polisi. Tapi kalau majikan nggak sabar, potensinya apa? Kalian dipecat tanpa uang, terminate. Karena apa? Karena kalian ketahuan berbohong. Karena kalian sudah melecehkan majikan kalian. Ya. Nah, untuk itu, ayo kita bangkit cuy. Jadi itu yang dibahas oleh koran ya. Mungkin bisa menginformasikan kepada kita. Dan kalian setuju nggak kalau peminjaman uang secara online dihapuskan dari Hong Kong? Semua situs-situsnya hilang lenyap. Setuju nggak? Setuju ya? Jangan gampangkan kepercayaan majikan kita ya cuy ya ke kita. Kita tuh harus bersyukur punya majikan yang masih mempertahankan dengan cacat-cacat kita ya. Kalian tuh yang harus dilakukan adalah profesional kerja gitu kan. Kaisam, tapi kalau majikan kita sudah laporkan ke polisi, apakah kita bisa cari majikan lagi? Bisa. Majikan melaporkan ke polisi itu hanya untuk melaporkan jasa keuangan tersebut supaya tidak mengancam majikan lagi setelah kalian dikeluarkan gitu cuy. Oke, itu hanya sebatas report. Kalian masih bisa cari majikan lagi, jadi nggak usah berkecil hati. Nanti begitu di majikan baru kalian perbaiki, anggap kesempatan ini adalah kesempatan terakhir kalian dan tunjukkan bahwa kamu bisa untuk membayar hutang pelan-pelan ya. Mungkin itu yang bisa Kaisam bahas dengan kalian. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo perbaiki pelan-pelan. Kita tuh manusia, nggak bisa langsung pet semuanya bayar hutang. Cicil mana dulu hutang yang paling ringan untuk bisa dibayar. Kalau misalkan masih belum bisa untuk membayar semuanya, katakan maaf ya, saya belum bisa bayar. Tapi sabar, saya sedang mengagendakan supaya rezeki saya bisa untuk saya bayar ke kamu. Saya minta maaf gitu kan. Nanti begitu kamu punya uang lebih, kamu ajak teman kamu yang sudah berkorban, bersabar menunggu kamu sampai membayar, ajak makan ya. Rambut Kaisam sudah berkibar-kibar ini. Ya sudah ya, Kaisam mau masak. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.